sebenarnya masyarakat tuh boleh menolak nggak sih Pak untuk disensus? Nggak boleh? Tidak boleh. Karena ini adalah amanat undang-undang. Sensus ekonomi, hati-hati guys. Karena apa? Karena itu salah satu hal yang sangat-sangat tidak penting. Coba cek anggarannya berapa. Jadi gini, kita itu kan sudah dunia digitalisasi. Nomor wajib pajak kita juga sudah menjadi NIK. Alias apa berarti? Pajak maupun bank maupun pemerintahan itu bisa ngecek ke mutasi kita, bisa ngecek ke rekening kita, bisa ngecek penghasilan kita itu dari mana aja. Jadi gini, misalnya kita jualan di marketplace, itu kan sudah ada pajaknya. Dan marketplace juga melaporkan siapa aja nih yang berpenghasilan, siapa aja nih yang seller-seller mereka. Si seller juga menjual kepada buyer. Pada tahu juga pemerintahan, pajak, bank itu tahu aliran dana kita itu kemana aja. Jadi sudah terdata sama sekali. Itulah kenapa nomor pajak kita itu menjadi NIK, karena semuanya sekarang serba digitalisasi dan terhubung. Jadi si sensus itu tidak diperlukan sebenarnya. Tapi ada yang berani nggak ngecek anggarannya berapa? Karena setahu saya sih yang namanya melakukan kegiatan itu nggak mungkin 0 rupiah. Pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Apakah itu sumbernya dari negara, apa itu sumbernya dari entahlah. Pokoknya mah ada yang berani nggak ngecek berapa biaya untuk sensus yang tidak penting itu? Jangan bukain pintu ke orang yang aku sebagai petugas sensus ekonomi kalau kamu belum nonton video ini sampai habis ya. Karena kalau salah langkah, data rahasia dan juga uang kita di rekening akan digasak habis sama mereka. Aslinya, sensus ekonomi itu adalah agenda resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia ya, buat mendata semua pelaku usaha, dari UMKM, toko kelontong, sampai bisnis online. Cara yang mereka lakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara secara langsung ataupun menganjurkan kita untuk mengisi kuesioner digital secara mandiri ya. Nah, di momen inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku ataupun oknum yang palsu itu untuk menggasak uang ataupun data rahasia kita. Nah, biar kita nggak jadi korban, ini nih cara ngenalin petugas sensus yang asli. Pertama, mereka wajib bawa ID card berlogo BPS yang ada nama dan QR code-nya. Atributnya juga lengkap, rompi resmi, ID card, dan juga surat tugas. Kalau kamu masih ragu, kamu berhak minta lihat surat tugas resmi mereka. Nah, poin ini nih yang paling penting nih dari semuanya nih. Proses sensus ini 100% gratis. Jadi kalau ada yang minta biaya administrasi ataupun biaya pendaftaran, itu tolak aja. Itu fix, berarti mereka adalah oknum, bukan petugas asli. Selain itu, mau lewat wawancara langsung ataupun lewat link digital, petugas resmi tidak akan pernah minta data rahasia kayak PIN ATM, password mobile banking, ataupun kode OTP. Kalau mereka mulai menanyakan data rahasia tersebut, fix tolak mereka dan fix mereka adalah petugas yang palsu. Nah, saat kamu disensus dan kamu menemukan ada tindakan yang mencurigakan tersebut, kamu bisa langsung lapor ke kantor BPS terdekat ya. Nah, jadi gitu deh. Yuk share video ini biar teman-teman ataupun orang-orang dan keluarga di sekitar kita itu bisa lebih waspada. BPS melakukan sensus ekonomi. Saran saya sih nggak usah nerima mereka. Atau kalau menerima boleh, tapi jangan sampai mau difoto memegang KTP. Jangan mau, waspada. Pokoknya ditanya penghasilan, berapa pendapatan, pengeluaran, nggak usah dijawab. Kecuali dia bawa uang 10 juta, ini buat warga, buat rakyat, nggak apa-apa. Kalau nggak bawa duit buat rakyat, buat warga, nggak usah. Abaikan saja dan jawab yang nggak penting-penting. Yang penting nggak usah. Karena nggak ada gunanya BPS. Nggak ada gunanya sensus ekonomi. Yang berguna itu gimana caranya maling-maling uang rakyat itu dihukum mati. Itu yang penting. Dasar memang susah. Negara kalau sudah dikuasai para koruptor yang dipelihara, susah dah. Nggak bakalan masalahnya pajak terus saja. Nggak ada habis-habisnya pajak. Sampai anggaran kas negara aja 80% lebih dari pajak. Nah, ini kan ininya gini. Tolol. Petugas sensus hari ini sudah datang ke rumah gue. Mau tahu nggak apa aja pertanyaannya? Sini gue bocorin. Yang pertama, mereka pasti bakal minta kartu keluarga buat sinkronisasi data. Ditanya nama lo, nama istri lo, jumlah anak lo tinggal sendiri apa sama orang tua, lo jabarin dah tuh semuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya, pertanyaan soal harta benda. Luas rumah lo berapa? Rumah lo beli, nyewa apa dihibahkan?
listrik rumah lo berapa, lo punya AC apa enggak, punya kulkas apa enggak, ruang tamu sama ruang keluarga dipotret. Mungkin buat dilihat ada TV, ada laptop atau ada handphone. Anak-anak lo sekolah di mana, swasta apa negeri, kalau swasta berapa biayanya. Ditanya juga lo punya berapa kendaraan, punya berapa motor, punya berapa mobil. Misalnya nih, lo punya satu motor Supra Fit, itu bakal dicatat lo punya satu motor. Gak dilihat tuh itu motor lama atau motor baru, gak dilihat juga berapa harganya. Jadi kalau tetangga lo punya motor CBR cuma satu, juga dicatat satu motor. Padahal yang satu Supra Fit, yang satu CBR. Dan ditanya juga soal pekerjaan, lo kerja apa, berapa gaji lo, berapa gaji istri lo. Kalau lo dagang, lo bakal ditanya dagang di mana, dagang apa, berapa omsetnya sebulan. Bahkan tetangga gue yang senior pensiunan ditanya, apakah setiap bulan anaknya ngirim duit apa enggak. Jadi kalau saran gue, usahakan pas petugas sensus datang, kepala keluarga ada di rumah yang bisa menjelaskan semuanya dengan sangat hati-hati. Atau briefing sama orang rumah kalau ada pertanyaan-pertanyaan detail seperti ini. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, save and share ya. Hei pemerintah, kalian ngapain lah coba ngadakan sensus-sensus ekonomi, ha? Kami malas ditanya-tanya, karena nggak ada manfaatnya juga buat kami, ya. Kalian nanya tentang pendapatan, nanti ujung-ujungnya tahun depan naik lagi pajak, ya. Kalau mau mendata, itu bantuan sosial kalian data ulang. Banyak yang nggak tepat sasaran, yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Langsung kalian turun, kalian data ulang, ya. Jangan melalui lurah-lurah ataupun kepala desa lagi. Nggak beres orang itu kerjanya, ya. Itu yang baru kalian data, baru bener, ngerti? Berapa gaji Anda? Punya mobil berapa? Rumah milik sendiri atau ngontrak? Token listrik habis berapa setiap bulan? Pakai AC atau tidak? Pertanyaan sederhana, tapi tunggu dulu. Kenapa negara perlu tahu sampai sedetail itu? Apakah ini benar-benar sensus untuk membantu rakyat? Atau justru sebuah operasi besar-besaran untuk memetakan kondisi ekonomi, aset, dan kemampuan finansial masyarakat Indonesia? Ketika petugas datang dari rumah ke rumah membawa daftar pertanyaan yang menyentuh wilayah paling pribadi warga, satu pertanyaan mulai bergema di berbagai daerah. Sensus ekonomi, memetakan kesejahteraan rakyat atau memetakan harta rakyat. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional. Data yang dikumpulkan disebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan UMKM, kredit usaha rakyat, program pelatihan usaha, hingga perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kecurigaan publik semakin membesar ketika muncul kekhawatiran bahwa data tersebut suatu hari dapat digunakan sebagai dasar lahirnya kebijakan baru yang membebani masyarakat. Benar atau tidak, persepsi itu sudah terlanjur hidup di tengah publik. Di beberapa wilayah, bahkan muncul bentuk penolakan terbuka terhadap petugas sensus. Fenomena ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Masalah terbesar pemerintah bukan kekurangan formulir, melainkan kekurangan kepercayaan. Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki argumen yang tidak bisa diabaikan. Tanpa data yang lengkap, bantuan sosial bisa salah sasaran. Program UMKM bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak. Pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan dukungan justru bisa terlewat. Masalahnya, manfaat jangka panjang tersebut harus dibayar dengan biaya yang tidak kecil. Negara menggelontorkan anggaran besar untuk mendata jutaan unit usaha di seluruh Indonesia. Ironisnya, akurasi hasilnya tetap bergantung pada satu hal sederhana. Apakah masyarakat percaya dan menjawab dengan jujur? Jika kepercayaan tidak ada, maka angka yang terkumpul bisa jadi menjadi statistik yang rapih, tetapi jauh dari kenyataan. Sorotan terbesar justru muncul pada substansi. Pertanyaannya, banyak warga merasa negara lebih semangat menghitung apa yang mereka miliki dibanding mendengar apa yang mereka alami. Berapa kendaraan yang dimiliki, berapa besar konsumsi listrik, seberapa besar aset rumah tangga. Tapi pertanyaannya tentang sulitnya modal usaha, mahalnya bahan baku, lesunya daya beli masyarakat, atau beratnya persaingan pasar seringkali tidak terdengar sekeras pendataan aset. Akibatnya muncul kesan yang sulit dihindari. Negara lebih sibuk menghitung kekayaan daripada memahami kesulitan. Ada sensus ekonomi, jangan-jangan buat kepentingan pajak nih. Banyak yang langsung was-was, takut nanti habis didata malah besoknya ditagih pajak. Data dari sensus ekonomi 2026 gak dipakai buat kepentingan perpajakan. Semua data responden dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang. Terus ngapain dong sensus ini? Sensus ekonomi itu cuma ada 10 tahun sekali. Tujuannya buat ngeliat kondisi ekonomi di Indonesia sekarang kayak gimana. Misalnya ada berapa banyak UMKM, toko,
toko, warung, usaha rumahan, perusahaan, bisnis online, sampai kondisi ekonomi rumah tangga. Nah, yang bikin banyak netizen kaget, pertanyaan dari petugas sensus. Ternyata lumayan detail. Ada yang ditanya soal omset, jumlah karyawan, aset, dan lain-lain. Banyak deh. Alhasil, banyak yang khawatir data itu bakal nyambung ke pajak atau dicek sama instansi lain. Apalagi, belakangan banyak video viral yang nunjukin warga balik nanya ke petugas sensus. Menurut BPS, justru karena tujuan sensus adalah memotret kondisi ekonomi Indonesia secara utuh, data yang dikumpulin memang harus detail. Dari situ, pemerintah bisa tahu sektor usaha mana yang lagi berkembang, daerah mana yang butuh dukungan. Nantinya, ini yang jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi kita. Makanya, emang butuh kerjasama lapangan yang baik antara petugas sensus sama warga. Harus saling lah. Warga berhak jawab dan nanya kalau masih ragu, dan petugas juga punya tanggung jawab buat jelasin tujuan sensusnya apa, biar nggak jadi salah paham.